Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak solih dan solihah, kita kembali lagi ya dalam pelajaran daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu Cisil akan menjelaskan pelajaran tema 9 di muatan IPA dengan materi sumber energi, perubahan energi, dan energi alternatif. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang sumber energi, kemudian yang kedua jenis-jenis energi, yang ketiga perubahan bentuk energi, dan yang keempat energi alternatif. Nah anak-anak, energi sangat diperlukan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sumber energi. Macam-macam sumber energi yang pertama yaitu ada matahari, kemudian ada air, angin, ada biomasa, dan juga bahan bakar fosil. Matahari merupakan sumber energi terbesar di muka bumi ini. Sumber energi panasnya bisa dimanfaatkan sebagai mengeringkan pakaian dan garam. Kemudian, sumber cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk proses fotosintesis pada tanaman atau tumbuhan. Matahari juga bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik atau panel surya. Kemudian ada air. Air dimanfaatkan sebagai energi gerak. Contohnya menggerakkan perahu dan menggerakkan kincir air. Fungsi lainnya yaitu memutar turbin untuk pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada angin. Angin yaitu termasuk sumber energi gerak yang dapat bermanfaat untuk mendorong perahu layar dan dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian selanjutnya ada biomasa. Biomasa termasuk sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya serbuk kayu, limbah jagung, dan kotoran ternak. Nah, biomasa dapat digunakan atau dapat diolah menjadi energi listrik, pupuk, atau biogas. Kemudian ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini adalah sumber energi kimia yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu, seperti dinosaurus ya. Bahan bakar fosil ini adalah materi alami seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian yang akan digunakan sebagai penghasil energi. Nah, pembahasan kedua yaitu tentang jenis-jenis energi. Materi ini sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat kan? Energi atau jenis-jenis energi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada terbarukan dan tidak terbarukan, atau energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus, karena dapat memperbaharuinya sendiri. Meskipun demikian, kita harus bijak dan hemat menggunakannya ya. Contohnya yaitu matahari, angin, air,
tumbuhan, dan hewan. Kemudian ada tidak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Contohnya minyak, gas, hasil tambang, batu bara, bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak soleh dan solehah, kita tetap menjaga dan menggunakannya dengan bijak agar dapat kita nikmati terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang perubahan bentuk energi. Yang pertama, ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Perubahan ini terjadi dalam penggunaan oven listrik, kemudian setrika, dan kompor listrik. Kemudian yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Perubahan ini dapat kita temukan dalam penggunaan AC, kemudian kipas angin, mixer, dan blender. Kemudian ada energi cahaya yang berubah menjadi energi listrik. Penggunaan ini dapat kita lihat di penggunaan panel surya. Jadi energi cahayanya itu ada di matahari akan kemudian berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi listrik. Dapat kita temukan dalam penggunaan turbin untuk membangkit listrik tenaga air serta untuk penggerak kincir angin. Nah, selanjutnya yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu tentang energi alternatif. Baik anak-anak solih dan solihah, energi sangat diperlukan oleh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada juga kekhawatiran bila energi tersebut habis. Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif dalam kelangsungan hidup manusia. Sumber energi alternatif meliputi sumber energi yang bukan dari sumber energi tradisional, yang berasal dari bahan bakar fosil dan batu bara atau minyak. Sumber energi alternatif ini lebih memanfaatkan alam karena tidak akan habis, yaitu seperti matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Nah, anak-anak, contohnya gelombang laut bisa kita manfaatkan sebagai alternatif tenaga listrik. Kemudian bahan bakar bio yaitu dari kotoran hewan yang akan diolah menjadi gas. Nah, itu dia pembelajaran hari ini. Ibu berharap anak-anak selalu bijak dan juga selalu hemat menggunakan sumber-sumber energi di bumi ini. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Selalu semangat walaupun belajar di rumah ya. Sekian dari Bu Cisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.